Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini untuk membahas kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan ini malam terakhir dari pertemuan kita dan juga malam terakhir dari pembahasan kitab ini. Artinya setelah ini selesai nanti baru masuk ke dalam hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Jadi ini pembahasan terakhir dari hadis yang keempat. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang berikutnya ya fawaid min hadal hadis, faedah dari faedah dari hadis yang keempat, yaitu hadis tentang penciptaan manusia di dalam janin seorang ibu. Ya, sedikit kita ulangin hadisnya. Hadisnya berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kami satu hadis dan beliau adalah as-shadiq, yaitu yang benar ucapannya, al-masduq, dan dibenarkan ucapannya. Dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Sesungguhnya salah seorang dari kita diciptakan penciptaannya dalam rahim seorang ibunya 40 hari dalam kondisi nutfah, yaitu air mani. 40 hari berikutnya dia berubah menjadi 'alaqah, yaitu darah yang kental yang sikit. Ya, 40 hari berikutnya atau di saat kandungan 80 hari atau sekitar 2 bulan setengah. Ya kan, 2 bulan setengah, 80 hari 2 bulan setengah. Makanya ini waktu-waktu rawan. Ya, kalau seandainya di sini keguguran, biasanya yang jatuh itu apa? Flek. Ya kan, darah kecil, darah yang sedikit. Ya, flek yang keluar biasanya kalau perempuan. Ini waktu-waktu yang rawan. Ya, 40 hari berikutnya dia berubah menjadi mudghah. 40 hari berikutnya dia berubah menjadi mudghah. Mudghah itu sepotong daging kecil yang biasa kita makan, yang kita kunyah-kunyah. Ya, sebesar jempol. Ya, yang biasa kita kunyah. Nah, hari-hari dari hari pertama sampai hari ke-20 ini adalah hari yang rawan. Kalau dia keguguran maka akan mengeluarkan darah. Ya, akan mengeluarkan darah flek. Baru setelah 120 hari atau 4 bulan, fa arsala ilaihil malak. Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat. Ya. Fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkanlah ruh dan malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 hal. Ya. Maka setelah usia 120 hari atau 4 bulan ke atas, barulah ini janin sudah mulai kuat. Kenapa? Karena dia sudah ada
sudah ada ruh di dalam. Ya, sudah ada ruh. Sebelum dia ada ruh, ini kan masih rawan, masih mudah jatuh dia. Ya, masih rawan, masih mudah jatuh. Tapi kalau sudah 120 ke atas, dia sudah mulai kuat. Ya, dia sudah mulai kuat. Makanya biasanya dokter selalu menyarankan trimester pertama itu untuk apa? Untuk hati-hati, kan begitu kan? Trimester pertama untuk hati-hati, jaga kehamilan tersebut, jangan apa namanya ya, jangan lasak lah, kan begitu. Jangan lasak, jangan main gusti, jangan main gulat. Ya, yang jelas jaga kehamilan di trimester pertama, kan begitu. Nah, ini dia khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian disuruhlah malaikat itu untuk mencatat 4 hal. Ya. Bikatabi rezeki wa ajalih wa amalih wa syaqiyun aw sa'id. Disuruh malaikat itu untuk mencatat rezekinya, kemudian amalnya, kemudian ajalnya, dan kemudian baik dan buruknya dia. Apakah dia penduduk surga atau dia penduduk neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, la ya'malu bi amali ahlil jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian sungguh dia melakukan amalan penduduk surga. Artinya dia dilihat orang beramal dengan amalan penduduk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Ya, namun catatan takdirnya, catatan kitab mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, hingga akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Dan ini sudah pernah kita jelaskan maksudnya apa. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira'. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali 1 hasta. Fayamalu fayasbiqu alaihil kitab, hingga catatan takdirnya mendahului dia. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dan dia pun beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam surga. Nah, ini hadis yang sudah kita jelaskan dan kita sudah masuki beberapa faedah di sini. Maka faedah yang ke-10, ya, faedah yang ke-10, inayatullahi ta'ala bil khalqi haitsu wukila bihim wa hum fi butuni ummahatihim malaikatun ya'tanuna bihi. Faedah yang ke-10 yang kita bisa dapatkan dari hadis ini, yaitu inayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertolongan Allah sama kita. Jadi Masya Allah, sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah nolong kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah titip, Allah kirim malaikat untuk menjaga kita. Ya, Allah kirim malaikat ke dalam rahim ibu kita. Ya, ya'tanuna bihi, untuk menolong kita. Ya, untuk menjaga kita. Wa wukila bihim malaikatun idza kharaju ila dunya. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Setelah di rahim, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir di dunia, juga Allah perintahkan untuk malaikat untuk menjaga kita. Jadi ini bentuk pertolongan Allah sama kita. Ya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Ya, untuk orang tersebut, bagi manusia, mereka ada mu'aqibat, ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ya, min baini yadayhi wa min khalfihi, depan dan belakang mereka ada malaikat yang menjaga, yahfaduna min amrillah, yang mereka menjaga dari urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, di dunia saja kita ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ya, malaikat-malaikat yang menjaga manusia. Ya, dari rahim kita dijaga, tatkala di dunia juga dijaga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala
menolong kita dari sejak kita berada dalam rahim ibu. Ya, dari sejak kita berada dalam rahim ibu. Wa malaikatun idza matu. Kullu hadza dalilun ala inayatillahi ta'ala bina. Demikian juga tatkala kita meninggal, Allah juga kirim malaikat. Sebagaimana hadis yang sering saya ulangin, hadis Bara' bin Azib. Yaitu apa? Yaitu tatkala ada seorang yang meninggal, maka malaikat turun dengan jumlah yang banyak sekali, sejauh mata memandang. Malaikat turun sejauh mata memandang. Kemudian apa? Kemudian barulah malaikat maut turun dan mencabut nyawa seseorang. Dan malaikat-malaikat yang lain tidak membiarkan sekejap mata pun ruh tersebut di tangan malaikat maut, sampai diletakkanlah di dalam kain kafan yang berasal dari surga. Itu bagi seorang muslim, diletakkan pada kain kafan yang berada dalam surga, kemudian dikasih minyak-minyak wangi, keluarlah dari ruh tersebut wangi-wangian yang sangat luar biasa. Kemudian ruh tersebut dibawa oleh malaikat sampai ke langit, bahkan sampai ke langit ke-7, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, kembalikan ruh si fulan ke alam barzah atau ke kuburnya. Ini dekhonafidin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kita dijaga oleh malaikat dari sejak berada dalam rahim kemudian keluar di dunia hingga akhirnya kita pun tatkala wafat. Dan ini menunjukkan semua, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Allah senantiasa membantu kita. Hanya saja kita tidak sadar kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita banyak berkeluh kesah. Ya. Kita merasa susah, ekonomi begini. Dan itu memang manusiawi. Ya, memang manusiawi. Tapi kalau orang yang paham, sesungguhnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak dia dalam rahim sampai dia meninggal nanti, maka sesungguhnya orang tersebut akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini deh ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana juga ikhwan fillah, kadang-kadang kalau istri dia nggak tahu bagaimana suaminya capeknya mencari nafkah di luar, dia hanya dapatkan dari suaminya, ini dek, makan kita satu hari dikasih oleh suaminya 50.000. Kadang istri mencak-mencak, istri mendongkol, ya dengan 50.000 dapat apa sekarang satu hari ini, kan begitu. Dia nggak lihat bagaimana pengorbanan suaminya di luar. Dia nggak tahu bagaimana capeknya suaminya, bagaimana berkeringatnya suaminya di luar. Dia nggak tahu, sehingga dia mudah berkeluh kesah. Tiap hari cuma 50.000 aja dikasih. Mau makan apa ini? Ya, tiap hari cuma 50.000. Ya, nanti kalau anak-anak sudah besar, mau berapa? Mau makan apa dengan 50.000 ini? Dia nggak lihat suaminya di luar. Tapi tatkala dia melihat bagaimana suaminya bekerja di luar, bagaimana suaminya harus terkena hujan dan terkena panas untuk mencari nafkah anak dan istrinya, barulah si istri itu nanti bisa apa? Bisa bersyukur kepada Allah. Ternyata beginilah suamiku dalam mencari nafkah. Itu dia khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kita, kadang-kadang kita suka berkeluh kesah. Ya Allah, tetangga saya enak, dia bisa kemari, dia bisa ke sana, dia bisa melancong, dia bisa keliling dunia. Sementara saya nggak bisa apa-apa. Tetangga saya enak, dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah. Saya cuma ngontrak, sampai sekarang saya cuma ngontrak. Ya. Dia nggak tahu bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa menolong kita dari janin sampai kita wafat. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang ke-10. Ya. Faedah yang ke-11. Anna ruha fil jasad tunfaqu nafkhan walakin la na'lamul kayfiyata. Faedah yang ke-11. Ruh yang ada di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita ini ada ruh. Ruh yang ada di dalam tubuh kita ini tunfakh nafkhan. Dia ditiup dengan tiupan. Ya, dia ditiup dengan tiupan. Ya.
Walakin la na'lamul kaifiyah, tapi kita nggak tahu bagaimana cara peniupannya. Bagaimana cara dimasukkan ruh itu ke dalam jasad kita. Kita nggak tahu, ikhwan fillah. Ya. Antum mungkin tahu karena antum lihat. Seorang penjual balon, balonnya belum besar, kemudian dikasihlah gas helium. Besarlah balonnya, kan begitu. Ya, besarlah balon. Kita bisa melihat, oh, begitu cara memasukkan gasnya ke dalam balon, kan begitu. Sehingga dia besar. Ya. Namun bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh ke dalam tubuh kita? Kita nggak tahu. Dan jangan bayangkan, oh, mungkin seperti balon yang dimasukkan gas helium tersebut. Bukan seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita nggak tahu ya bagaimana ruh itu dimasukkan ke dalam jasad kita ini yang kasar ini. Ya. Maka beliau katakan, ruh itu yang ada di dalam jasad, dia ditiupkan. Dia ditiupkan dengan tiupan. Tapi kita nggak tahu bagaimana kaifiatnya. Ya, kita nggak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh tersebut ke dalam jasad kita waktu kita masih berada di dalam janin ibu kita. Apalagi kalau usia 4 bulan itu kan masih sebesar sepotong daging yang nggak ada kepala, nggak ada tangan, nggak ada kaki, masih potongan daging. Kemudian ditiupkan, dimasukkan ruh ke dalam itu. Gimana caranya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza kaqoulihi ta'ala. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Tahrim ayat 12, Allah katakan wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam ibnata Imran, anaknya Imran, allati ahsanat farjaha, yang dia menjaga kemaluannya. Artinya dia hamil itu bukan karena berzina. Ya, dia menjaga tubuhnya, dia menjaga auratnya. Ya, dia menjaga semuanya. Fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkanlah ruh ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya. Kami tiupkan ruh ke dalam perutnya. Ya. Walakin la nadri kaifa hada, lianna hada min umuril ghaib. Tapi kita enggak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya, kita enggak tahu. Karena ini perkara gaib, kata beliau. Ini perkara gaib. Ya, mungkin kalau, ya mohon maaf, kalau selain Maryam, kita tahu prosesnya bagaimana anak itu bisa dibuat, kan begitu. Ya, ketika suami istri berhubungan, itulah prosesnya, kan begitu. Nah, ini Maryam, kita nggak tahu bagaimana kok bisa tiba-tiba dia hamil. Kemudian Allah tiupkan ruh, dan bagaimana Allah meniupkan ruh, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Dan ini kata beliau. Jadi intinya ruh itu ditiupkan. Ya, ruh ditiupkan, tapi kita nggak tahu bagaimana peniupan ruh tersebut. Nah, ini dia konfident. Ini faedah yang ke-11. Faedah yang ke-12. Anna ruha jismun. Ruh itu juga jism. Ya. Ruh itu jismun. Li'annaha tunfaku fatahillu fil badan. Ruh itu jism, karena dia ditiup sehingga dia larut ke dalam badan, dia menyatu ke dalam tubuh kita. Jism itu makna apa? Maknanya apa? Jism itu tubuh. Ya, jism itu tubuh. Ya, ini jism kita. Ya, ini jasad kita. Ini jism namanya. Ya. Maka beliau juga katakan ruh itu jism. Ya, karena dia ditiupkan, dimasukkan ke dalam tubuh. Hanya saja dia langsung larut ke dalam tubuh. Iya. Ini larut nih pakai bahasa saya ya. Maksudnya dia nyatu ke dalam tubuh. Dia menjadi nyatu. Ya, ibarat kalau seandainya bisa kita bayangkan, ini air putih dimasukkan teh, diaduk-aduk, jadilah dia larut ke dalam air putih tersebut. Jadilah dia menjadi air teh. Kan begitu. Nah, demikian juga jism. Ya, yang awalnya tubuh nggak bergerak, dimasukkanlah ruh tersebut ke dalam tubuh hingga dia menyatu, kemudian bergeraklah tubuh tersebut. Mulai dia jantungnya berdenyut, mulailah ada gerakan-gerakan dan yang lainnya. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walakin hal hunal jism min jinsi ajsamana min jinsi ajsamina al-kathifah min jinsi ajsaminal kathifatil makunati min 'adhamin wa lahmin wa 'asabin wa juludin.
Namun kata beliau, apakah jisim ruh tersebut itu seperti jisim tubuh kita ini? Yang mana kalau tubuh kita ini jisimnya sifatnya kasar, padat. Ya, kita bisa pegang, ya. Kita bisa pegang tubuh kita yang terdiri dari tulang, daging, urat-urat saraf, al-julud, dan terdiri dari kulit-kulit. Kita bisa pegang. Ya, jisim kita ini kasar. Nah, apakah jisim ruh tersebut sama seperti jisim kita? Apakah dia sama seperti jisim kita? Beliau katakan al-jawab, la ilma li basyarin biha. Beliau katakan tidak ada ilmu bagi manusia tentang hal itu. Artinya kita nggak tahu bagaimana bentuk ruh tersebut. Nah, ada yang tahu bentuk ruh tersebut. Makanya seperti yang saya singgung sama antum, yang kita lihat di film-film, ya seperti ada orang yang mati kemudian keluar ruhnya dalam bentuk bayangan, atau keluar ruhnya dalam bentuk asap, atau keluar ruhnya, itu nggak seperti itu ruh. Ya, tidak ada yang tahu bagaimana bentuk ruh. Dan ruh itu dia ada jisimnya, dia berjisim. Tapi kita nggak tahu bagaimana jisim tersebut, apakah dia padat atau gimana, kita nggak tahu. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bal naqulu kama qala ta'ala. Bahkan yang wajib bagi kita itu adalah sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, mereka tanya kepada engkau tentang ruh. Ya. Orang-orang kafir nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ruh itu gimana sih? Bagaimana prinsip ruh tersebut? Bagaimana konteks ruh tersebut?" Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qulir ruh min amri rabbi." Wahai Muhammad, bilang sama mereka, ruh itu urusan Allah. Ini ranahnya Allah. Antum gak usah mikir-mikir tentang masalah ruh. Udah, pikirkan aja hidup antum. Itu dia ikhwan fillah rahimani. Gak usah tanya bagaimana bentuk ruh. Karena gak akan paham dengan akal kita. Gak akan paham bagaimana bentuk ruh tersebut. Dan gak akan dapat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah gak kasih ilmunya ini sama kita. Allah Subhanahu wa taala gak kasih ilmunya. Jadi kalau kita gak kasih ilmunya, bagaimana kita bisa tahu bagaimana bentuk ruh? Ya, ini ikhwan fillah. Nggak usahkan ruh. Ya, nggak usahkan ruh. Penyakit-penyakit tertentu saja, kadang-kadang sampai saat ini Allah belum kasih ilmunya sama kita apa obatnya. Contoh AIDS, HIV. Apakah sudah ditemukan obatnya? Belum. Ya, Allah nggak kasih tahu sama kita. Padahal sebenarnya obatnya mudah. Nggak akan mungkin nggak ada obatnya di dunia ini. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah akan turunkan obatnya. Jadi semua penyakit yang ada di dunia ini ada obatnya. Mungkin di sekitar kita obatnya. Dari tanaman-tanaman, dari tumbuhan-tumbuhan, di sekitar kita. Hanya saja Allah belum kasih tahu obatnya itu apa. Allah belum kasih tahu sama kita ilmunya, sehingga belum dapat bagaimana obatnya. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka kalau yang seperti itu aja kita tidak tahu, bagaimana lagi dengan ruh? Maka jangan coba-coba tanya. Nah, kalau masalah ruh saja kita nggak tahu, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan coba gunakan akal kita untuk memahami bagaimana Allah. Allah punya tangan, bagaimana ya tangannya? Allah punya kaki, bagaimana ya kakinya? Ya, Allah Subhanahu wa taala datang, bagaimana datangnya? Jangan tanyakan. Karena ini di luar dari ranah logika kita ya, penafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita lakukan cukup apa? Iman. Itu yang harus kita lakukan. Allah katakan, "Qulir ruh min amri rabbi." Bilang sama mereka, ruh itu urusan Allah. Udah imani saja. Ruh urusan Allah. Ya, jangan buat penelitian-penelitian di sini. Karena nggak akan bermanfaat, itu sia-sia. Ya, sebagaimana kita pernah mendengar ada orang kafir, orang barat, dia pengen buat penelitian bagaimana orang meninggal itu meninggal, keluar ruhnya. Jadi nggak akan berhasil. Sampai kapanpun nggak akan berhasil, karena Allah sudah jelaskan, ini urusan Allah. Ini urusan Allah.
Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita cukup beriman di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Walamma lam yakun 'indal mutakallimin wal falasifah ilmun syar'iyyun bihali ruhi takhabbatu fiha. Faqala ba'duhum inna ruha 'aradun ay sifatun lil badan qatuli wal qasri wal bayadi was sawadi. Wa qala ba'duhum inna ruha hiya damu. Wa qala ba'duhum inna ruha juz'un minal insan kayadihi wa rijlihi fatakhabbatu fiha." Syekhul Islam bilang, ketika ahlul kalam, orang-orang filsafat, dia nggak tahu tentang ilmu masalah ini, ruh, namun mereka paksa-paksakan hingga akhirnya gagal faham. Inilah orang-orang filsafat, ya orang-orang ahlul kalam, ya orang-orang filsafat atau filosofi, ya filsafat agama di sini. Kemudian ya mutakallimin, ahlul kalam, mu'tazilah, mereka ingin mengotak-atik tentang masalah ruh. Padahal ilmunya nggak ada hingga akhirnya mereka kebablasan. Ya, mereka mereka-reka akhirnya. Jadi gagal faham jadi. Di antara mereka ada yang mengatakan ruh itu adalah sifat badan. Jadi ruh itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, sebagaimana badan. Manusia itu ada tinggi, ada rendah, ada putih, ada hitam. Maka ruh juga demikian katanya. Ruh juga demikian. Ya. Berarti juga kalau manusia itu ada yang rambutnya keriting, ada kepalanya botak, ada rambutnya lurus. Berarti ruh juga seperti itu. Ruh ada yang rambutnya keriting, kepalanya botak, rambutnya lurus. Ini perkataan mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang penting kata mereka, ruh itu sifat badan. Sebagian yang lain mengatakan ruh itu hiyad dam. Yang namanya ruh itu darah. Itulah ruh kata mereka. Ya, darah itulah ruh. Ini kata mereka, karena kalau darahnya habis berarti orang itu meninggal. Ya. Sebagian yang lain mengatakan ruh itu adalah juz'un minal insan. Ruh itu adalah bagian anggota tubuh manusia. Itulah ruh. Seperti tangan, kaki, dan yang lain. Ya, mereka bilang ruh itu ya anggota tubuh kita. Inilah ruh. Ya, kepala ini ruh, tangan ini ruh, kaki ruh, badan ruh. Jadi mereka akhirnya bicara tanpa ilmu. Karena mereka nggak tahu ilmunya, mereka paksa-paksakan. Akhirnya mereka bicara tanpa ilmu dan jadilah mereka gagal faham tentang masalah ruh. Ya, yang harus kita lakukan di sini apa? Amma ahlu sunnah fayaqulun, ahlu sunnah meyakini ar-ruh min amrillah. Ruh itu urusan Allah. Jangan tanya bagaimana bentuk ruh. Ya, enggak akan tahu kita bagaimana bentuk ruh. Walakinnana nu'minu bima alimna min awsafiha fil kitabi was sunnah famin dalik. Namun kata beliau, kita tetap beriman dengan apa yang Allah sifatkan tentang ruh tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, Allah sebutkan sifat ruh tersebut, maka kita imanin. Ya, kalau yang enggak Allah sebutkan, maka cukup serahkan semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kata beliau, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah katakan dalam surah As-Sajdah ayat 11. Allah katakan, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum ay yakbidukum. Allah katakanlah wahai Muhammad, malaikat-malaikat mewafatkan orang-orang yang mati yang diwakilkan kepada mereka. Malakul maut, malaikat maut itu mewafatkan orang-orang yang diwakilkan kepada mereka. Artinya mencabut nyawa mereka. Ay yakbidukum, yaitu menggenggam mereka, mencabut nyawa mereka. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 61. Allah katakan hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusulana. Sampai tatkala datang kepada mereka kematian, maka malaikat-malaikat kami pun mewafatkan mereka. Ay qabadathu. Artinya malaikat itu mencabut nyawa mereka. Ya, artinya ruh itu bisa dicabut. Ya, ruh itu bisa dicabut, ditarik, diambil oleh malaikat.
Itu di ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala ruh itu diambil dari tubuh kita, maka tewaslah kita. Meninggallah kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah menunjukkan kalau ruh itu ada jism karena dia bisa diambil. Ya, dia bisa diambil, dia bisa dicabut. Ini menunjukkan kalau roh itu punya jism ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa thabata fi sahihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna malakal mauti idza qabada ar-ruh minal jasad fa idza kana min ahli jannah Allahumma ja'alna minhum yakunu ma'al malaikatu kafanun minal jannah wa hanutun minal jannah fayakhudunaha min yadil malakil maut wa lam yad'uha tarfatan 'ainin thumma yaj'alunaha fi dzalikal kafani yas'aduna biha ila sama. Ya, disebutkan dalam hadis sahih sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika ada orang yang meninggal, malaikat maut datang, kemudian ya, kalau orang itu sebagai penduduk surga, maka malaikat akan membawa kain kafan dari surga dan akan membawa minyak wangi dari surga. Kemudian ruh itu dicabut oleh malaikat maut, maka mereka meletakkannya di kain kafan tersebut. Dan tidak ditinggalkan begitu saja, tidak ditinggalkan sekejap mata pun kecuali mereka letakkan di kain kafan ruh tersebut. Kemudian mereka pun naik ke atas. Itulah ruh. Artinya ruh juga dikafankan oleh malaikat. Ruh juga dikafankan oleh malaikat. Dan ini menunjukkan apa? Ruh itu punya jism. Ya, ruh itu punya jism. Cuman kita nggak tahu bagaimana jism ruh tersebut. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Idan, jadi kata beliau, hiya jismun lakin mukhalifu lil ajsamil katifah allati hiya ajsadina. Ruh itu adalah jism. Ya, ruh itu jism, tapi berbeda dengan jism kita. Berbeda dengan tubuh kasar kita ini. Enggak sama dia. Ya, kata beliau. Wallahu a'lamu bi kaifiyatiha. Allah yang tahu. Kita enggak tahu. Wa ruh ajibah. Dan beliau katakan, ruh ini sungguh unik. Sungguh menakjubkan, kata beliau. Ya, ruh ini unik. Ya, apa uniknya? Apa yang mengagumkan dari ruh ini? Laha halun fil manam, haitsu takhruju minal badan, lakin laisa khurujan tamman. Ruh itu kalau kita tidur, dia keluar, tapi keluarnya tidak sempurna, tidak semua. Ya, keluarnya tidak semua, tidak habis. Karena kalau habis, matilah kita, kan begitu. Jadi ruh itu ketika kita tidur dia keluar, kata beliau. Tidak, keluarnya tidak sempurna. Fatajidu nafsaka tajubul fiyafi farubbama wasalta ila sin au aqsal maghrib wa rubbama tarat bi ta'irah wa rubbama rakibat as-sayyarah wa anta fi makanika wallaha fi qad ghatta jismaka wa ma'a dhalik tatajawwalu fil ardi wa ruhuka lam tafarraqa jismaka mufaraqatan tammatan. Beliau katakan, ya, antum kadang-kadang dapatin tubuh antum ketika antum tertidur, antum mimpi, antum sampai ke negeri Cina, sampai ke negeri Maroko, sampai, ada nggak orang mimpi itu dia sampai ke tanah suci? Ada. Ya. Atau dia mimpi ke tempat yang belum pernah sama sekali dia datangin. Dia mimpi berjalan ke tempat ini. Ya, dia mimpi nih. Kemudian dia bangun. Selang seminggu atau sebulan atau 2 bulan, dia pergi ke sebuah tempat dan dia melihat seolah-olah ini kayaknya pernah saya datangin. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya, khonefidin. Ini seolah-olah tempat pernah saya datangin. Tapi saya baru sekali ke Padang misalnya. Dia baru sekali. Tapi dia lihat ini kayaknya tempat pernah saya datangin. Tapi di mana ya? Itu dia khonefidin. Atau dia pergi ke Aceh, baru pertama kali ke Aceh. Terus dia melihat kondisi suasananya. Kayaknya saya pernah kemari. Tapi anehnya saya baru kali ini ke Aceh. Ya, bisa jadi dia pernah mimpi ke tempat itu, ruhnya ke sana. Ya, ruhnya pergi ke sebuah tempat. Nah, ini dia khonefidin. Maka beliau katakan, kadang ruh itu sampai ke Cina, ruh itu sampai ke Maroko, kadang ruh juga terbang. Ya, pernah nggak antum mimpi terbang? Pernah kan? Kadang kan kita merasakan, enak sekali terbang. Ya, enak sekali terbang. Ya, saya sering mimpi terbang.
mimpi terbang naik permadani gitu. Oh, naik permadani melayang-layang di udara. Oh, enak rasanya. Kadang-kadang terasa dengan badan kita, padahal kita di rumah, padahal kita di kamar. Seolah-olah ketika kita terbang itu seperti badan kita itu memang kena angin. Ya, badan kita itu memang kena angin. Ya, nggak tahu lah entah angin AC atau angin kipas angin, kita nggak tahu. Tapi terasa itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Beda kalau kita waktu di bawah. Ya. Itu terasa. Waktu kita di bawah, waktu jalan-jalan, itu nggak ada kena angin, kayaknya nggak dingin badan. Tapi begitu pas terbang, wah kena angin rasanya, enak. Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan antum katanya, antum di kamarmu, antum di kamar antum berselimut katanya. Tapi ruh antum jalan-jalan ke keliling dunia. Ya, ruh antum jalan-jalan keliling dunia. Ya. Inilah uniknya kata beliau. Inilah uniknya ruh tersebut. Ketika kita tertidur, dia keluar tapi keluarnya tidak sempurna. Ya, dia keluar tapi keluarnya tidak sempurna. Ruh tersebut lam tatafarraqa, lam tufarriq jismaka mufarraqatan tamatan. Jadi ruh tersebut ketika kita tidur, dia terpisah dengan tubuh kita tapi tidak terpisah yang sempurna. Ya, dia terpisah dengan tubuh kita tapi tidak terpisah sempurna. Itu kata beliau. Farruh amruha gharib. Jadi ruh itu ini masalah gharib. Ya, masalah asing. Ya, nggak akan bisa kita lacak, nggak akan bisa kita teliti. Maksudnya teliti di sini penelitian gimana sih bentuk ruh? Itu nggak akan bisa. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, itu nggak akan bisa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walasna na'lam minha illa ma jaa fil kitabi wa sunnah. Dan kita tidak akan tahu bagaimana bentuk ruh itu, bagaimana ruh tersebut kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, cukup kita imanin saja. Malaikat membungkus ruh dengan kain kafan. Kita imanin ruh itu bisa dikafani. Tapi bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Apakah seperti kita dikafankan? Ya, ada tali pocongnya atau bagaimana? Allahu taala alam, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu bagaimana ruh dikafankan. Wala na'lamuhu nakilu ilmuhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu dan kita serahkan ilmunya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau setelah menjelaskan tentang ruh, maka beliau pun menganalogikannya dengan yang lain. Fa idza kunta la tadri an nafsaka allati baina jambayka fa kaifa tuhawilu an ta'rifa kayfiyati sifatillahi azza wa jalla alladhi huwa a'dhamu wa ajallu min an tuhita bihi. Kalau masalah ruh saja yang ada sama kita nggak tahu, gimana lagi kita mau memikirkan sifat Allah, kata beliau. Gimana lagi kita mau membayangkan sifat Allah? Itu nggak akan mungkin, mustahil kita bisa membayangkan sifat Allah. Maksudnya menggambarkan. Nggak akan bisa kita gambarkan di benak kita sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha agung. Ya, makanya para ulama menyebutkan apa? Ketika sudah bicara tentang masalah sifat, apa kata mereka? Bila kaifin. Bila kaifin. Artinya apa? Tanpa dibagaimanakan. Jangan gunakan akal antum untuk membayangkan, oh wajah Allah begini, oh tangannya Allah begini, oh kakinya Allah begini. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran Allah punya tangan. Ya, Nabi SAW juga katakan yadullah fauqa al-jamaah, tangannya Allah di atas al-jamaah. Orang-orang kafir mengatakan yadullah maghlulatun. Ya, tangannya Allah itu terikat, terbelenggu. Jadi Allah sebutkan dengan kalimat tangan. Maka cukup apa yang kita lakukan? Cukup imani, tangan ya tangan. Jangan bayangkan, oh tangan itu kayak kita, kayak tangan kita. Jangan bayangkan seperti itu. Bila kaifin. Ya. Maka ini kaidah dalam masalah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah. Wajah Allah, kaki Allah, tangan Allah, ya. Maka jangan bayangkan, oh begini bentuknya, begini bentuknya, begini bentuknya. Karena tatkala kita sudah bayangkan, maka itu bukan Allah. Ya, tatkala kita sudah bayangkan itu bukan Allah, ikhwan fillah. Ya, apa yang kita bayangkan selama ini,
maka itu semuanya makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk, Allah khalik. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa idza arafta nafsaka wa annaka ghairu qadir ala idraki kaifiyati sifatillahi mahma kunta fala tuhawilu idrakal kaifiyah wala su'ala anha. Wa lihadza qala al-Imam Malik rahimahullah taala fi su'ali an kaifiyatil istiwa innahu bid'ah. Kalau kita tahu tentang diri kita, ya, jika kita paham tentang diri kita dan kita tahu kalau kita itu tidak mampu untuk memahami bagaimana sifat Allah, kita tahu kalau kita itu nggak bisa membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan coba-coba dibayangkan. Jangan coba-coba dibayangkan, kata beliau. Oleh karena itulah Imam Malik mengatakan bertanya, menanya, menggambarkan bagaimana sifat Allah ini bid'ah. Ya. Sama ikhwan fillah, sudah tahu masuk tentara syarat yang harus ditempuh itu tingginya 160 cm. Itu kan? Tinggi 160 cm. Tinggi awak 125. Terus mau coba-coba bisa lulus? Berat. Kan begitu. Udah tahu nggak pandai berenang, tapi mau coba-coba berenang di laut. Jadi apa? Tewas. Kan gitu. Makanya demikian juga kalau kita nggak tahu bagaimana membayangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba dibayangkan. Jangan coba-coba dibagaimanakan. Wah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah. Jangan. Makanya para ulama mengatakan, Imam Malik mengatakan menanyakan bagaimana sifat Allah ini apa? Bid'ah. Ya, maksudnya apa? Membahas bagaimana sifat Allah. Ya, membahas maknya di sini maksudnya tangannya begini modelnya, kaki begini modelnya, wajah begini, itu maksudnya ya. Bukan membahas tentang sifat-sifat Allah ya. Itu dia. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, faedah yang berikutnya, annal malaikah alaihimus salam abidun yu'maru wa yunhaw. Malaikat ya, itu juga hamba, sama seperti kita, dan mereka juga diperintahkan dan dilarang. Kita diperintahkan dan kita dilarang, maka malaikat juga, mereka punya perintah, mereka juga diperintahkan oleh Allah, mereka juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka juga diberikan beban seperti kita. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan fayu'maru bi arba'i kalimat. Mereka diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ini diantara perintah yang diberikan kepada malaikat. Wal amir, yang memerintah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga diperintahkan, mereka juga dilarang. Sama kayak kita. Bedanya antara kita sama mereka, bahwasanya mereka para malaikat tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak bermaksiat kepada Allah tatkala Allah perintahkan sama mereka. Kalau kita ada maksiatnya. Artinya kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan sesuatu kemudian kita tinggalkan, berarti kita di sini buat maksiat. Allah suruh kita untuk sholat subuh, kita tinggalkan, berarti kita telah berbuat maksiat. Allah perintahkan sama kita untuk puasa, kita tinggalkan, kita nggak puasa, berarti kita telah buat maksiat. Nah, manusia ketika diperintahkan oleh Allah, ada yang taat, ada yang maksiat. Adapun malaikat, semua mereka mentaati Allah. Tidak ada satupun yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat sedikit pun ketika Allah perintahkan mereka. Ini malaikat. Faedah yang berikutnya yang ke-14. Anna hadhil arba maktubatun 'alal insani rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Walakin hal makna dalika an la naf'al lil asbab allati yahsulu biha rizq
Al-jawab la, bal naf'al. Wa man naf'aluhu min asbabi tabi'un lirizqi. Faedah yang ke-14, bahwasanya 4 yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicatat kepada manusia, di antaranya rezekinya, ajalnya, amalnya, syaqi dan sa'idnya, baik ataupun buruknya mereka. Namun, apakah ini semua dengan dicatatnya 4 hal ini, apakah berarti kita tidak melakukan apa-apa? Ya, contoh dalam masalah rezeki, Allah sudah catat rezeki kita. Apakah artinya kita tidak melakukan apa-apa? Kita tidak berusaha dengan menganggap toh Allah kan sudah catat rezeki kita. Jadi ngapain lagi kita jualan? Kalau hari ini kita di masjid aja, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat untuk kita hari ini dapat 1 juta, kita nggak kemana-mana, kita cuma duduk aja di masjid, sudah pasti akan dapat. Kan begitu kan logikanya kan? Logikanya kan gitu. Kalau Allah sudah catat rezeki kita hari ini, contohnya Allah sudah tentukan untuk kita rezeki 1 juta. Antum mau kerja berat, mau kerja ringan, mau tidur-tiduran di rumah, pasti akan dapat 1 juta. Kan itu logikanya, konfiden rahimani wa rahimakumullah. Nah, apakah dengan ini semua kita tidak melakukan sebab? Ya, tidak melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut, maka beliau katakan la, enggak. Bal naf'al, bahkan kita harus melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Ya, kita harus mendapatkan sebab untuk mendapatkan rezeki, karena sebab itu akan mengiringi rezeki yang kita dapatkan. Ya, akan mengiringi rezeki yang kita dapatkan. Jadi salahlah pemikiran orang yang mengatakan sudah nggak usah sibuk-sibuk nyari rezeki, zikir-zikir aja di masjid, kalau Allah sudah takdirkan kita dapat rezeki pasti dapat. Itu salah. Ya, pemikiran seperti itu. Ya, ini ekstrim kiri namanya. Ada ekstrim kanan yang dia mengatakan, wah, zikir-zikir aja di masjid ya nggak akan dapat rezeki. Iya. Kalau mau cari rezeki itu kerja dari pagi, semakin lama durasi kita kerja, maka akan semakin banyaklah rezeki kita. Itu kata mereka. Semakin kita gunakan tubuh kita, waktu kita ini untuk mencari rezeki, maka akan semakin banyaklah dapat rezeki, kata mereka. Maka ini juga keliru. Ini ekstrim kiri, yang ini ekstrim kanan. Jadi tidak seperti itu. Ya, rezeki sudah Allah tentukan, sudah Allah catat, sudah Allah takdirkan rezeki sekian. Namun Allah perintahkan kita juga untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Jadi ahlu sunnah itu ada di tengah-tengah ini. Dia nggak hanya sibuk untuk mencari rezeki, tapi dia juga beribadah kepada Allah. Adapun rezekinya itu, dia tahu apapun yang dia usahakan, pasti rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sebab yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan, itu pasti akan mengiringi rezeki yang sudah Allah tentukan untuk dia hari itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kalau antum mau rezeki 1 hari gajinya 1 juta, tentu antum harus melakukan sebab yang akan mendapatkan gaji 1 hari 1 juta. Gak mungkin antum pengen gaji 1 juta, antum jualan es lilin. Dapat gak 1 juta antum jualan es lilin depan rumah? Harganya 1000. Antum buat 100 biji es lilin, terus antum jual, antum kepengen dapat 1 juta, dapat gak? Gak dapat. Gak akan dapat itu. Antum buat es lilin 100 biji, antum jual harga 1000, terus antum berharap untungnya rezeki antum 1 hari itu 1 juta. 100 biji, enggak usah 100 biji lah, antum buat 20 biji, ya biar lebih simpel. 20 biji antum jual harganya 1000 kali 20 berapa? 20.000 antum cuma dapat. Antum mikir 1 juta, nggak akan mungkin. Kecuali usaha yang antum lakukan, 20 biji saya buat, tapi yang ini saya kasih ke orang untuk jualin, 20 lagi untuk orang ini, 20 lagi untuk ini, 20 lagi untuk ini. Banyak yang jualin, antum buatnya banyak. Antum buatnya 100 biji, 100 kali 1000, 100.000. Berarti kalau 1000 antum buat, 1000 kali 1000, 1 juta. 1000 antum buat, barulah antum bisa berangan-angan pengen dapat 1 juta 1 hari, ikhwan fillah. Jadi usaha itu akan mengiringi rezeki kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
ya. Pengen dapat rumah mewah, tapi antum nggak kerja, ya nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin di sini ikhwan fillah. Bukan apa namanya, mustahil, umumnya mustahil yang seperti ini. Jadi harus ada usaha juga kata beliau. Kemudian faedah yang ke-15, annal malaikah yaktubun. Malaikat itu di antara kerja mereka ada yang mencatat. Ya. Di antara kerja malaikat ada yang mencatat. Falau qala lana qail bi ayyi harfin yaktubun? Hal yaktubuna bil lughatil arabiyyah aw bil lughatis suryaniyah aw al ibraniyah aw asbah dzalik. Kalau ada yang nanya, malaikat itu mencatat. Tentu kan akan ada pertanyaan, mereka nyatatnya pakai bahasa apa? Apakah pakai bahasa Arab? Atau kalau kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia nyatatnya? Atau pakai bahasa Syria, atau pakai bahasa Ibrani, atau pakai bahasa Inggris nyatatnya? Jadi pakai apa malaikat itu nyatatnya? Ya. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang lain, terus nyatatnya pakai apa? Pakai buku, pakai pulpen, pakai spidol, atau pakai apa nyatatnya? Ya, muncul pertanyaan seperti ini. Maka jawaban Syekh apa? As-su'alu an hadza bid'ah. Nanya tentang masalah ini bid'ah. Karena apa? Karena para sahabat nggak pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, malaikat itu nyatatnya pakai bahasa apa? Sahabat nggak nanya, dan lagi pula itu nggak penting sama kita. Yang seperti itu tidak penting sama kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka nggak usah tanya-tanya nyatatnya pakai apa. Yang penting bagi kita itu apa? An-nu'mina bi annahum yaktubun. Yang penting bagi kita, malaikat itu juga mencatat. Malaikat mencatat. Amma fi ayyi lughah fala naqulu syai'an. Ya, adapun dengan bahasa apa, maka kita enggak akan berpendapat dengan yang demikian. Ya, jangan bilang wah malaikat, ya sebagaimana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ada orang yang punya gelar doktor tapi ucapannya enggak sebanding dengan gelarnya. Dia pimpinannya atau dia anggap wali meninggal karena banyaknya didatangin orang, akhirnya dia bilang wali kita ini, ya Bapak Fulan ini sampai sekarang nggak ditanya malaikat. Kenapa? Karena orang terus berdatangan, jadi malaikat ngantri belakangan katanya. Nah, ini kan dokter tapi ucapannya nggak sekelas dengan gelarnya. Nah ini dia konfiden rahimani. Jadi nggak perlu tanya-tanya, ya karena dia berkata ya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika orang sudah melangkah 7 langkah, sudah pergi ke rumah, barulah datang malaikat untuk menanyanya. Berarti orang terus berdatang ke kuburannya. Jadi malaikat ngantri, nunggu orang udah pulang semuanya baru nanya. Maka ini pertanyaan jahil namanya, pertanyaan bodoh namanya. Ya tidak perlu yang seperti ini diutarakan. Bahkan ini akan menghilangkan wibawa kita dengan gelar yang kita pikul. Nah ini dia ikhwan fillah. Cukup imani saja. Ya, yang jelas ketika orang sudah dikuburkan, malaikat pasti akan tanya. Malaikat pasti akan tanya. Nah demikian. Hadhil kitabah hal hiya fi sahifah au tuktab ala jabbainil janin, ala jabinal janin. Catatan ini apakah dicatat di dalam kertas atau dicatat di dalam dahi janin? Ya, di dalam jabin janin. Ajawab, hunaka atharun tadullu ala annaha tuktab ala jabil janin. Ada asar, kata beliau, ada asar yang menjelaskan bahwasanya dia dicatat di dalam jabil janin, di dahi janin tersebut. Wa atharun ala annaha tuktab fi sahifah. Ada juga athar bahwasanya itu dicatat di dalam lembaran sahifah, ya, di dalam lembaran catatan. Wal jam'u bainahuma sahlun. Untuk menggabungkan kedua hadis ini mudah, kata beliau. Jadi di dalam sebuah athar disebutkan dia dicatat di dalam dahi si janin. Dalam riwayat yang lain, dalam asar yang lain disebutkan dicatat di dalam sahifah, di dalam lembaran-lembaran.
Maka untuk menggabungkannya kata beliau, id yumkin antuk taba fi sahifah wa ya'khudhuhal malak ila ma sya'allah wa tuktab ala jabinil insan. Jadi kata beliau untuk menggabungkannya, jadi beliau bilang kemungkinan atau mungkin bahwasannya dia dicatat di dalam lembaran-lembaran terlebih dahulu. Kemudian catatan tersebut diambil dan dicatatlah ke dalam dahi janin. Itu dia kata beliau, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita cukup beriman dengan athar, dengan dalil. Kalau dalil sudah mengatakan demikian, maka kita imani. Terus kalau dicatat di dahi janin nampak enggak? Ya enggak nampak. Ya, cukup kita imanin saja. Bagaimana bentuk catatannya? Wallahu ta'ala a'lam. Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Jangan bayangkan seperti film-film yang dibuat oleh orang. Di sini ada gambaran catatan di kening dia keluar, ini tanggal matinya sekian, tanggal hidupnya sekian, dia dapat rezeki sekian sambil berjalan, kan begitu. Enggak. Ya, kan ada orang yang kadang-kadang buat ilustrasi seperti itu atau film-film seperti itu. Nanti kematiannya tinggal berapa persen lagi, kan begitu. Ada di tangannya keluar. Ya bukan begitu. Ya kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat bagaimana catatan tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Taib yang ke-16, annal insan la yadri mada kutiba lahu. Manusia dia nggak tahu apa yang dicatat untuk dia. Manusia dia nggak tahu apa yang dicatat untuk dia. Oleh karena itu janganlah berpangku tangan, nggak mau cari rezeki, karena dia nggak tahu berapa dia dapatkan rezeki hari ini. Kalau ada orang yang mengatakan, toh kalau sudah rezeki pasti dapatlah itu. Iya, kalau antum punya rezeki pada hari itu. Kalau seandainya rezeki antum itu cuman 1000 perak, rugilah antum. Satu hari antum sia-siakan, kan begitu. Makanya kita nggak tahu berapa rezeki kita. Cari aja rezeki tersebut. Itu rezeki. Nah, demikian juga tentang akhirat, surga dan neraka. Kita nggak tahu apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka. Ya. Kalau ada orang yang berpendapat seperti yang tadi, rezeki tadi, udahlah kalau Allah catat kita masuk surga, masuk surganya itu. Nggak usah pun kita sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, pasti masuk surga. Iya, kalau seandainya kita ditakdirkan masuk surga. Kalau masuk neraka gimana? Kan begitu. Makanya amal saja, beramal saja. Ya, karena usaha yang kita lakukan itu akan mengiringi catatan takdir kita. Jadi amal saja. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh malaikat takdir-takdir kita, lantas ngapain kita beramal? Nabi SAW mengatakan, beramal sajalah kalian, karena kalian akan dipermudah kepada catatan takdir kalian. Itu kata Nabi SAW. Jadi beramal saja, ya, beramal saja. Nah demikian. Walidzalika amara bis-sa'yi li tahsili ma yanfa'uhu. Oleh karena itulah Allah perintahkan kita untuk berjalan, ya, untuk berusaha agar kita mendapatkan apa yang kita manfaatkan, apa yang bisa bermanfaat untuk kita. Wa hadza amrun musallam, dan ini perkara yang mudah diterima, kata beliau. Fakullana la yadri ma kutiba lahu. Kita semua enggak tahu apa yang dicatat. Walakinnana ma'murun an nas'a li tahsili ma yanfa'una wa an nada'a ma yadurruna. Namun kita diperintahkan untuk berjalan, untuk berusaha, untuk mendapatkan apa yang bisa bermanfaat untuk kita, dan untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk kita. Ini faedah yang ke-16. Faedah yang terakhir, faedah yang ke-17. Anna nihayata bani Adam ahadu amrain. Tempat kembali manusia itu cuma dua. Tempat kembali kita cuma dua. Imma syaqa wa imma sa'adah. Bisa jadi tempat celaka, yaitu neraka, dan bisa jadi surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faminhum syaqiyyun wa sa'id." Di antara mereka ada yang masuk, ada yang celaka dan ada yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dia yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian itu ada yang kafir dan ada pula yang mukmin. Itu kata beliau. Jadi akhir hidup kita itu cuma dua. Manusia itu juga cuma dua, mukmin sama kafir. Loh,
Munafik Ustaz, munafik kafir. Jadi hidup kita itu cuma dua, mukmin atau kafir. Iya. Maka demikian juga amal yang kita kerjakan, amalan itu cuma dua, taat atau maksiat. Demikian juga ketaatan itu cuma dua, sesuai sunnah atau bid'ah, kan begitu. Maka demikian juga tempat kembali kita cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Kita tinggal pilih di sini mau yang mana. Nah itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya di bulan Syawal nanti, hadis yang ke-5. Bagi antum yang ada pertanyaan, tafadhol silahkan. Ketika kita meninggal, apakah kita bisa melihat ruh? Enggak. Tapi Nabi SAW mengatakan, ketika salah seorang dari keluarga dari sahabatnya meninggal, kemudian Nabi SAW melihat meninggal dan menutup matanya, dan keluarga dari sahabat Nabi SAW ini pun histeris karena khawatir gitu kan. Akhirnya Nabi mengatakan, sesungguhnya ruh itu ketika dicabut, maka mata akan mengiringinya. Ya, bukan melihat, tapi mata akan mengiringinya. Mata akan mengiringi kemana ruh itu dicabut. Nah itu dia ikhwan fillah. Jadi kita nggak melihat ruh. Ya, kita nggak melihat ruh. Tapi mata akan mengiringi ruh tersebut ketika dia dicabut. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kadang-kadang matanya terbelalak-lalak, kan begitu. Sampai ada yang melihat ke atas, kan begitu. Tapi dia nggak melihat ruh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Apakah ruh juga bersama kita di surga? Iya. Ya, dia akan bersama kita di surga. Karena tubuh itu bisa bergerak jika ada ruh, dan ruh itu menanti di alam barzakh. Ya, sebagaimana tubuh dikuburkan di bumi, ruh dia menanti di alam barzakh, menanti dia masuk surga. Maka tatkala nanti Allah Subhanahu wa taala sudah tiupkan sangkakala, malaikat sudah tiupkan sangkakala, terjadilah hari kiamat, tubuh-tubuh kita yang ada di bumi ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tatkala dibangkitkan, di sini akan sudah ada ruhnya. Ya, sudah ada ruhnya. Kalau enggak, bagaimana mungkin dia bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ruhnya tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu ya tubuh kita ini yang ada sekarang ini dengan ruh kita. Itulah yang ada di surga. Seperti sekarang kita ini, di dunia kita ini kan tubuh kita dengan ruh kita. Iya kan? Kalau nggak ada ruh, kita gimana? Mati, tewas, nggak bergerak. Ya, itulah dia. Maka demikian juga tatkala di surga, kita dengan ruh kita ini, tubuh kita ini. Dan bentuknya seperti ini, tapi lebih ganteng lagi. Nah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Cukup ya? Tidak ada, kita cukupkan aja kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.